Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri dari kelas SMC. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perencanaan audit. Untuk membahas yang pertama, kita akan membahas perencanaan audit hukum. Dalam perencanaan audit hukum itu merupakan tahap awal atau proses dalam perencanaan audit. Di mana dalam perencanaan audit itu harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi dalam perencanaan audit itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu audit hukum, auditor hukum, dan juga laporan hasil audit hukum. Yang pertama yaitu audit hukum. Apa sih audit itu? Audit itu secara etimologis itu artinya adalah pemeriksaan. Sedangkan secara audit hukum itu merupakan pemeriksaan atau evaluasi terhadap audit terhadap bidang hukum, yang mana pada bidang hukum tersebut yaitu mengidentifikasi objek, subjek, dan juga perbuatan hukum. Yang kedua yaitu auditor hukum, yang mana auditor hukum itu merupakan orang yang mengaudit atau orang yang memiliki kompetensi pada bidang audit hukum, yang mana dalam audit hukum tersebut seorang audit itu harus memiliki sertifikat serta harus independen dan juga tidak memihak. Selanjutnya yaitu laporan hasil auditor hukum, yang mana laporan dari hasil audit hukum itu merupakan hasil akhir dari perencanaan auditor yang sudah direncanakan di awal proses tersebut. Selanjutnya yaitu alasan utama dalam perencanaan audit. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memperoleh bukti yang cukup dan kompeten, di mana dalam perencanaan tersebut auditor itu harus menentukan jenis, waktu, maupun menentukan seberapa luas prosedur ataupun pengauditan yang dilakukan. Yang kedua yaitu biaya dalam audit itu harus tetap wajar, di mana dalam pengauditan perencanaan itu membantu auditor untuk mengurangi prosedur yang mana terdapat risiko yang lebih rendah. Tetapi jika risiko yang diaudit itu lebih tinggi, maka harus dilakukan dengan perhatian yang lebih. Ini merupakan hal untuk mengoptimalkan sumber daya dan juga waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari kesalahpahaman dengan klien, di mana dalam hal ini seorang auditor dan juga seorang klien itu harus memiliki komunikasi yang jelas tentang tujuan ataupun ruang lingkup yang akan diaudit. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang komponen perencanaan audit. Yang pertama itu penerimaan dan juga keberlanjutan klien, di mana seorang auditor itu sebelum mengaudit harus mengerti latar belakang, terus harus menilai integritas dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai alasan klien itu kenapa untuk diaudit. Jadi sebagai seorang auditor itu perlu mengetahui apa saja alasan terhadap klien tersebut, kenapa kok ingin diaudit. Yang ketiga yaitu memperoleh
kesepahaman dengan audit, yang mana dalam hal ini juga auditor itu harus memiliki kesepakatan tertulis dalam bentuk surat perikatan. Dan yang terakhir itu tentang membangun strategi keseluruhan tentang audit yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teknologi dalam audit. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teknologi dalam audit hukum. Jadi dalam teknologi itu audit juga memiliki penelusuran hukum, yakni dalam penelusuran hukum tersebut bisa dilakukan dengan melalui web ataupun situs yang bernama peraturan Go.id, yang mana dalam situs tersebut itu merupakan situs yang lebih cepat, akurat, dan juga terintegrasi di Indonesia. Dalam web tersebut juga mencakup atau memuat peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Bank Indonesia serta peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dalam teknologi penelusuran hukum tersebut, manfaat teknologi hukum yaitu otomatisasi audit, yang mana dalam teknologi itu menggunakan atau memungkinkan otomatisasi sebagian besar proses audit, yang mana dengan menggunakan perangkat lunak audit otomatis untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi serta menganalisis. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data dan analisis. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data, di mana dalam teknologi ini juga memungkinkan untuk mengelola dokumen secara efisien, seperti mengurangi keterlambatan dalam mencari dokumen yang dibutuhkan dan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu dalam teknologi ini juga memuat keamanan data, di mana auditor itu bisa menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung keamanan terkait data-data audit, yang mana teknologi tersebut dapat melindungi dan juga terutama data audit yang sensitif dan penting. Yang terakhir yaitu audit jarak jauh. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem dokumentasi hukum elektronik. Nah, sistem hukum dokumentasi elektronik dalam audit hukum adalah penggunaan teknologi berbasis perangkat lunak, yang mana manajemen dokumentasi tersebut itu untuk menyimpan, mengelola, mencari, dan juga menganalisis dokumen. Nah, dengan kata lain, sistem dokumentasi hukum elektrik itu juga bisa disebut juga IDMS atau Electronic Document Management System, yang mana teknologi tersebut itu dapat mengelola, menyimpan, dan memfasilitasi akses ke dokumen dan informasi yang mana teknologi tersebut itu dapat mengelola, menyimpan, dan memfasilitasi akses ke dokumen dan informasi yang terkait dalam bentuk digital. Selanjutnya yaitu fungsi
fungsi dan manfaat dari EDMS itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengelola dokumen secara efisien, yang mana EDMS ini memungkinkan untuk mengelola dokumen secara efisien dan untuk mengurangi keterlambatan mencari dokumen yang dibutuhkan serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas dan juga untuk mengurangi biaya operasional. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi. Nah, EDMS juga memfasilitasi kolaborasi antara tim dalam mengolah dokumen dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Hal ini memungkinkan anggota tim berbagi dokumen, memberikan komentar, dan melakukan revisi secara bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan keamanan dokumen. EDMS juga meningkatkan teknologi untuk melindungi keamanan dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya pengelolaan dokumen, yang mana dengan adanya EDMS ini dapat mengurangi biaya seperti biaya pencetakan, pengiriman, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas dokumen. Pada EDMS itu menyediakan kemampuan atau memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan atau membutuhkan atau yang bisa dibutuhkan untuk mencari dan juga mengumpulkan atau mengelola risiko dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan hukum. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan dan audit. EDMS juga memfasilitasi pengawasan dan audit yang lebih baik atas dokumen dan informasi yang terkait, sehingga memudahkan pengelolaan risiko dan juga memastikan kepatuhan mereka, serta meningkatkan kepatuhan dan pengawasan atas dokumen dan informasi yang terkait. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.